Selamat pagi kepada seluruh siswa-siswi kami dimanapun Anda berada. Walaupun masih dalam suasana kita belajar dari rumah, tetapi Bapak yakin anak-anak kami bisa tetap semangat dalam belajar. Dan kali ini kita berjumpa di pembelajaran fisika, dan kita masuk di bab yang kedua sekarang, yaitu tentang besaran dan satuan, ya. Termasuk juga mungkin nanti tentang pengukuran. Walaupun pada pertemuan kali ini tidak semua materi kita bahas, ya. Tetapi semua materi yang Bapak masukkan di dalam media ini nanti, ya silakan dipindahkan di buku catatan. Ya, baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ini bisa dibaca oleh anak-anak kami, yaitu mampu menjelaskan definisi besaran dan satuan, mampu dan terampil dalam menggunakan alat ukur, dan ya mampu dan terampil dalam membaca dan menampilkan hasil pengukuran dengan alat ukur. Ya, ini adalah 3 tujuan daripada pembelajaran kita, ya, pada bab yang kedua ini. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu besaran dan satuan. Anak-anak kami mungkin pernah mempelajari waktu masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, yaitu besaran itu ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Dan pada pertemuan kali ini, sebetulnya besaran itu apa? Ya, Bapak mau jelaskan kalau besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai, dan dapat dinyatakan dengan angka-angka. Nah, satuan adalah alat untuk menyatakan besaran. Ya. Nah, pembagian besaran di dalam fisika, ya mungkin kalau yang 2 poin ini anak-anak kami sudah pernah mendengar, tapi mungkin poin yang di bawah ini mungkin ada yang baru mendengar, yaitu berdasarkan asal-usulnya terbagi atas dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok itu berdiri sendiri, besaran turunan berarti diturunkan dari besaran pokok. Nah, sedangkan berdasarkan nilai dan arah, ya, besaran terbagi atas dua. Ada yang besaran skalar dan ada yang besaran vektor. Contoh dari besaran skalar itu sendiri adalah misalnya jarak. Ya, kalau kita ingin menyatakan jarak, berarti kita cukup mengatakan 4 kilo misalnya dari sekolah kami. Ya, sedangkan besaran vektor itu apa? Perpindahan. Ya, tentu kalau orang berpindah, kita tinggal hanya mengatakan saja dia berpindah 4 kilo, tetapi kemana arahnya? Misalnya si Budi ya berpindah sejauh 4 kilo ke arah utara atau ke arah selatan. Jadi itu adalah contoh dari besaran vektor. Baik. Nah, besaran pokok sesuai yang Bapak jelaskan tadi adalah besaran yang berdiri sendiri dan telah ditetapkan secara internasional. Ya, berapa jumlahnya, Pak? Hanya 7 sampai saat ini, yaitu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuannya inilah yang satuan internasionalnya. Panjang itu satuannya meter, bukan kilometer. Massa kilogram, waktu itu sekon, suhu Kelvin, kuat arus listrik ampere, intensitas cahaya itu kandela, dan jumlah zat itu mol. Nah, dimensinya adalah L, M, T, theta, I, J, dan N. Nah, ini perlu dihafal juga, ya, dimensi dari besaran pokok yang ini. Ya, barangkali ya ini sudah pernah juga dipelajari waktu SMP, ya. Tinggal mengingatkan saja dan Bapak tambahkan ini dimensi. Nanti apa itu dimensi kita akan belajar pada materi ini, ya. Baik, besaran turunan. Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok dan jumlahnya tidak terbatas. Ya, kalau ada orang bertanya berapa jumlah besaran turunan, wah, itu sangat banyak sekali. Kuncinya adalah semua besaran fisika yang tidak termasuk ke dalam 7 besaran pokok tadi berarti itu adalah besaran turunan. Jadi yang dihafal apa saja, Pak? Cukup besaran pokok saja tadi, yang 7. Sedangkan kalau ada besaran yang lain, berarti itu sudah termasuk di dalam besaran turunan. Contoh besaran turunan ada luas, volume, kecepatan, massa jenis, kelajuan, gaya, percepatan, dan lain-lain. Jumlahnya tidak terbatas. Ya, itu dia. Baik. Nah, ini pembagian tadi yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Nah, ini contohnya besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran skalar adalah hanya memiliki nilai saja seperti jarak, kelajuan, dan waktu. Ini beda anak-anak kami ya. Kelajuan dan kecepatan ini beda. Ya. Pada bab 3 nanti, bab 3 mungkin ya. Bapak akan lebih jelaskan perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Walaupun simbolnya mungkin sama-sama V.
tetapi ada perbedaannya. Ya. Nah, tadi Bapak sampaikan pada besaran pokok ada dimensi. Jadi dimensi itu adalah untuk mengetahui dan menguji suatu besaran fisika, yaitu tersusun atas besaran pokok apa saja. Ya. Manfaat daripada dimensi adalah untuk membuktikan kesetaraan dua besaran fisika, menentukan kebenaran suatu persamaan fisika, menurunkan rumus besaran fisika, dan menentukan satuan dari besaran turunan. Jadi ini 4 daripada manfaat dimensi. Ya. Baik, kita masuk ke contoh. Tentukanlah dimensi dari luas persegi panjang. Ya, tentunya luas ini adalah tadi besaran turunan. Nah, berdasarkan rumus itu panjang kali lebar, ya. Ya, begitu juga dengan volume. Rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, dan kecepatan itu adalah jarak per waktu atau jarak dibagi dengan waktu. Jadi, poin yang pertama ini luas persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar. Nah, panjang satuannya meter, maka termasuk dalam besaran pokok panjang yang dimensinya L. Nah, jadi semua besaran yang satuannya meter-meter ini boleh kita pakai dimensinya L. Begitu juga dengan lebar. Lebar satuannya meter, maka termasuk dalam besaran pokok panjang yang dimensinya L. Misalnya juga nanti jari-jari. Jari-jari itu kan satuannya juga meter, berarti masuk dalam besaran pokok panjang. Maka dimensinya adalah L besar. Di mana kita dapat, Pak? Ah, ini tadi di belakang kan di besaran pokok. Ya, di besaran pokok ini. Ya, ini ada. Kita melihat ada suatu besaran, walaupun bukan panjang namanya, mungkin lebar, mungkin sisi, mungkin diameter, mungkin jari-jari. Jadi kalau satuannya meter, berarti dimensinya bisa kita gunakan L besar, ya, begitu. Berarti L kali L sama dengan L kuadrat. Inilah dimensi dari luas, ya. Volume juga sama seperti itu, sisi kali sisi kali sisi. Karena sisi kan satuannya meter, berarti kita tinggal mengalihkan L kali L kali L menjadi L pangkat 3 atau L kubik. Kecepatan. Nah, kecepatan itu rumusnya jarak per waktu. Jarak itu S per T, ya. Jarak itu dimensinya L besar dan waktu dimensinya T besar. Maka ini naik ke atas berarti pangkatnya negatif. Berarti L kali T pangkat min 1. Inilah dimensi dari kecepatan. Ya, begitu kira-kira. Nah, kita coba menganalisis kesetaraan dua persamaan, ya, di dimensi ini. Kita diminta untuk membuktikan kebenaran persamaan berikut dengan menganalisis menggunakan analisis dimensi, di mana S adalah jarak dalam satuan meter, V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, T adalah waktu dalam satuan sekon, dan A adalah percepatan. Ya, ini persamaannya. Nah. S sama dengan V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Kalau nanti dimensi yang S ini sama dengan dimensi yang di sebelah kanan ini, berarti persamaan ini benar. Kalau tidak, berarti persamaan ini salah. Perlu anak kami ketahui kalau di persamaan ini adalah persamaan GLBB. Ya, tapi kita perlu mengujinya. Baik, penyelesaian. Nah, ini S jarak. Kalau kita ingin menyatakan jarak, berarti kan satuan jarak itu meter. Maka dimensinya adalah L besar. V tadi kita sudah cari dimensinya L per T. T itu adalah waktu, dimensinya T besar ditambah setengah kali percepatan itu kan udah nampak di sini. Percepatan itu meter per sekon kuadrat, berarti meter dimensinya L besar per sekon itu kan waktu, berarti T kuadrat. Berarti L per T kuadrat kali T kuadrat. Nah, ini. Nah, L sama dengan L ditambah setengah L. Ini kan sama-sama mati nih. Ya. Saling mematikan ini. Nah, ini juga saling mematikan, ya. Berarti tinggal L sama dengan L ditambah setengah L. Ya, berarti secara matematis ini kan L ini kan bisa kita buat menjadi 2 per 2L. 2 per 2L ditambah 1 per 2L berarti 3 per 2L. Ya. Nah, kenapa bisa kita samakan L sama dengan L di sini? Karena ini adalah, ya, skalar, tidak berdimensi. Ya, tidak ada dimensi. Maka L sama dengan L. Sehingga persamaan ini adalah benar. Nah, kepersamaan benar. Ya, memang benar juga karena ini adalah sudah diuji dan digunakan sekarang pada persamaan gerak lurus berubah
struktura. Nah, begitu kira-kira anak-anak kami untuk menguji daripada dimensi dari suatu persamaan. Ya. Baik, demikian saja pertemuan kita untuk kali ini. Ya, silakan dipelajari dengan baik oleh anak-anak kami. Dan kalau ada materi yang kurang jelas, ya mungkin bisa ditanyakan ya melalui pesan pribadi atau media lainnya. Ya, tetap semangat dalam belajar dan selamat pagi.